daftar hadir dulu ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara Kibar Semanfaat Komunitas Belajar SMA Paneglang. Never stop learning, never stop growing. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Beberapa agenda hari ini insya Allah yang pertama nanti sambutan dari Waka Kurikulum. Selanjutnya nanti ada sedikit game ya, door press dan ice drinking. Mudah-mudahan kita juga terpacu oleh Pak Haris. Setelah itu nanti penyampaian materi tentang budaya positif dari calon guru penggelar angkatan ke-11 Ibu Hera Tati gitu ya. Tidak ada Tati. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Waka Kurikulum, Ibu Rahmawati untuk menyampaikan pesan dan pesannya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kita masih semangat ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah belum bisa hadir. Insya Allah beliau akan hadir hari Senin besok. Ya, untuk masalah baru. Ya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan tetap bersemangat di acara Kibar kita. Untuk pemateri dari Ibu Tati Harayati, semoga kita bisa mengikuti acara Kibar ini, yaitu di materi menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ibu Tati merupakan salah satu calon guru penggerak di angkatan ke-11. Mudah-mudahan dalam menjalankan rangkaian kegiatan CGP-nya ini bisa berjalan dengan lancar. Lulus. Ya, sampai lulus seperti itu. Makanya Bapak Ibu semuanya. Ya, diharapkan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan sesama dan kita ambil ilmunya dari Bu Tati mengenai budaya positif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat Bu Rahma. Luar biasa. Baik, semua tetap bersemangat. Selanjutnya dari mana ya? Oh, ke Bu Tati dulu. Ya, selanjutnya penyampaian atau menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Tati bisa kita serap dan terutama bisa kita terapkan dalam bersosialisasi atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMA 4 Paneglang. Kepada Ibu Tati dipersilakan. Terima kasih Pak Rosi atas waktunya. Ibu Bapak, mohon maaf saya berdiri di sini bukan ingin menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman. Saya mendapatkan tugas untuk mendesiminasikan ilmu yang saya dapatkan di CGP Angkatan 11 dan hari ini alhamdulillah bisa terlaksana di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita nanti dalam melaksanakan tugas kita di kelas, terutama bagaimana penanganan kita terhadap
berbagai permasalahan yang ada di sekolah kita ini. Sekali lagi mohon maaf Pak Amir, saya di depan di sini Pak Togi. Kita hanya sharing saja, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada biar nggak ngantuk ya, karena jam segini waktunya krisis untuk rawan. Ini pingin tidur ya jam segini. Ya kita sedikit dulu ada permainan. Mana Pak Haris ya? Tadi tuh bawa-bawa door prize sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Tanpa ada hadiah kita harus semangat ya. Oke, baik. Dari hadiahnya dari Bu Tati nanti nyusul, siap. Oke. Bu Elis masih gede ya, Bu Elis. Oke, baik. Teman-teman semuanya berdiri biar segar, biar lebih semangat lagi. Oke. Kita coba. Saya mohon maaf, saya bukan menginterupsikan, tapi ini hanya sebagai pusatnya saja. Biasanya kalau anak-anak tepuk tangan 1, berarti 1 kali. Tepuk tangan 2, oke. Tepuk tangan 3. Nah itu, ikuti instruksi saya. Kalau ada yang lain dari itu, berarti tidak fokus. Oke, baik, kita coba. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, 3. Kenapa? Ada tepuk tangan. Berarti yang tepuk tangan duduk. Baik, siapa yang bertahan? Oke, bertahan. Bu Ani tadi tepuk tangan enggak? Oh, tepuk tangan berarti duduk. Umi tepuk tangan enggak? Oh, Umi enggak. Siap. Ulangi ya. Baik. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, tepuk 3. Wah, luar biasa. Iya, masih bertahan. Tepuk pramuka. Nggak ada juga. Konsentrasi luar biasa. Saya masih bonusnya 1, 2, 3. Oh, oke. Mana Pak Haris ya tadi ya Pak Haris? Nebeng banget Pak Haris. Baik, terima kasih Umi, Bu Tantri, Bu Rahma. Untuk semuanya tepuk tangan semuanya. Hadiahnya ditransfer. Hadiahnya nanti nyusul. Baik, langsung saja teman-teman semuanya. Ini saya mendapatkan amanah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada instansi di mana saya bekerja, dan di SMA 4 saya sampaikan ini. Mungkin ini sudah pernah disampaikan oleh CGP yang lain, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak bosan, karena mungkin kita harus selalu diingatkan supaya kita tidak lupa, gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan sehat jasmani dan rohani, sehat segala-galanya, lahir maupun batin. Itu adalah nikmat rezeki yang paling besar dari Allah, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarganya, dan insya Allah umatnya kita sampai yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, mengenai budaya positif, ini sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan di sekolah. Akan tetapi mungkin ada beberapa hal yang hanya perlu diingatkan kembali saja. Baik, apa saja yang harus kita laksanakan di dalam menuntun budaya positif ini? Ini yang pertama, bagaimana perubahan paradigma belajar kita, terutama adanya pergantian kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Jelas sangat besar perubahannya, sehingga kita harus banyak yang kita rubah bagaimana kita dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada beberapa poin, ada disiplin positif, ada kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia,
ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas sudah dilakukan, tinggal nanti apa yang belum kita realisasikan di kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa siswa terlahir bukan seperti kertas yang kosong, tapi siswa lahir dengan kemampuan masing-masing yang masih samar. Maka kita sebagai guru menebalkan apa yang sudah ada, potensi yang ada pada siswa kita sehingga bisa terlihat dan menonjol. Nah ini profil pelajar Pancasila, ada berapa apa namanya ini? Tema, ada berapa poin? Ada 6 ya? Ada 6. Pak Ruli, apa aja Pak Ruli? Kebinekaan global, bergotong royong, pandangan kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Nah ini sudah kita kaji kemarin ya dari SMA dengan SMA 2 itu ya, karena kita implementasikan untuk kegiatan profil pelajar Pancasila atau apa namanya, sehingga setiap proyek harus ada minimal 2 tema gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah ini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini yang luar biasa. Bagaimana anak melakukan aturan, melakukan peraturan yang ada di sekolah bukan karena takut dihukum, tapi mereka merasa karena itu sudah keperluan atau kesadaran dari mereka dalam melakukannya. Sehingga kita nggak capek gitu ya, harus mendorong-dorong atau menggertak harus dengan ancaman gitu. Nah ini yang PR buat kita harus seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat. Nah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah inilah nanti ini dari BK nih, bagaimana nih kita ya, banyak pelanggaran di kita sekarang penuh aja ya kita ya, karena banyak yang melakukan pelanggaran. Nah ini bagaimana sih PR kita untuk agar mereka sadar gitu dalam melakukan tata tertib itu bukan karena ancaman dan yang lain. Nah ini nilai-nilai kebajikan dari profil Pancasila tadi sudah disebutkan, ada 6 tema. Kemudian ada program DPP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, ya, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah ini yang kita harapkan sikap ini ada pada siswa kita, ya. Dan ini ada keterampilan hidup. Nah ini Tuhan kondisi sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan apapun mungkin punya tujuan, dan inilah tujuannya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Pak Ruli di PA bagaimana kalau di alam untuk bertahan hidup ya? Kalau dalam PA itu namanya apa Pak Ruli? Untuk bertahankan hidup, survive. Mempertahankan hidup dalam keadaan apapun. Nah ini bisa juga bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini yang utama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita kalau tidak diakui, kita merasa bagaimana ya? Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini kita kadang saya berharga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan, fun. Ini yang paling kita mungkin perlu dalam hidup, itu perlu kesenangan, perlu hiburan. Ada bermain, humor, antusiasme, tertawa, ini perlu, gitu ya. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Kita lihat bagaimana perilakunya. Ini ada motivasi ekstrinsik, motivasi dan intrinsik. Dari dalam dan dari luar. Ekstrinsik itu dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Ekstrinsik dari luar. Ya. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik ini bagaimana untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, yang paling terpenting inilah motivasi yang paling besar, yaitu intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini PR kita, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Karena yang sekarang terjadi, siswa lebih cenderung ini motivasinya ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, bagaimana untuk mendapatkan penghargaan. Memang perlu kita, ketika siswa kita mengerjakan PR, berikan penghargaan, contoh dalam bentuk nilai, itu betul gitu. Tapi ada yang lebih penting ternyata, yaitu motivasi intrinsik. Artinya dia melakukan itu ya tadi karena ini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa oh ya itu kewajiban saya harus. Ini adalah instruksi dari guru, maka saya harus mengerjakannya. Mungkin begitu. Nah ini ada 3 poin dalam memberikan sebuah ini Bu Elis, ini bagiannya kesiswaan. Jadi hukuman berbeda dengan konsekuensi, berbeda dengan restitusi. Hukuman kita kadang-kala entahlah, saya juga bingung apakah dengan anak disuruh membersihkan itu bentuk hukuman atau konsekuensi gitu ya. Kita lihat dulu perbedaannya. Kalau hukuman dia tidak direncanakan tiba-tiba, artinya tidak ada dalam peraturan gitu ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilebatkan. Dan ini bersifat hanya satu arah, hanya perintah dari si pemberi hukuman dan yang mengalami. Berupa hukuman fisik atau psikis. Mudah-mudahan sekolah kita udah nggak ada ini ya. Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Yang mungkin terjadi di sekolah kita adalah ini, konsekuensi. Karena konsekuensi ini ada tata tertib yang sudah disepakati dengan orang tua murid, sehingga kalau murid melanggar, nah konsekuensinya ini. Nah itu udah ada di tata tertib, ada hukumannya apa. Nah, karena ini sudah terencana, disepakati sesuai peraturan, kemudian murid dibuat tetap tidak nyaman mungkin dengan aturan yang ada. Sikap guru selalu memonitor murid. Kita selalu memonitor bagaimana perkembangan sekolah kita. Nah ini yang terakhir adalah restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini bagaimana sih anak supaya melakukan itu ya tadi, untuk memperbaiki dirinya.
Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri gitu. Jadi bukan ya yang kita harapkan ini yang utama adalah berupa restitusi gitu. Kalaupun yang sering terjadi adalah masih di konsekuensi. Karena anak masih ada melakukan pelanggaran, konsekuensinya berarti ya ada di aturan tata tertib yang berlaku gitu. Mungkin itu seperti itu. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Bagaimana kita memperlakukan anak ketika anak melakukan pelanggaran. Pertama, penghukum. Mudah-mudahan tidak ada, insya Allah nggak ada di sekolah kita. Kecuali mungkin kalau guru olahraga, anak terlambat datang ke lapangan, disuruh muter 2 kali sama Pak Haris. Kira-kira itu hukuman bukan ya? Olahraga. Karena itu olahraga mungkin ya, karena pelajaran olahraga berarti itu udah konsekuensi mungkin sudah perjanjian juga dengan Pak Haris sebelumnya. Nah ini jadi ada penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Mana yang paling tepat kita sebagai anak? Manajer. Bagaimana kita sebagai manajer sehingga anak merasa nyaman, aman, tapi untuk menumbuhkan itu ya yang luar biasa. Prosesnya lumayan gitu. Nah, kita coba kita lihat bagaimana menginikan antara kelima yang tadi ya. Ya, silakan disimak terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, dia nanti dianterin. satu program yang dikembangkan adalah Apa itu? 2010 ya? Itu 2010 ya? Ini nih. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, ini merasa Kalau kamu bersalah terlambat ya. lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Nah, ini anak merasa Ya bersalah sudah, ya. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf Anak sekali. merasa bersalah ya karena dengan ucapan guru seperti itu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi teman ya, sebagai teman.
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di posisi pemantau ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer ya kita lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Yang dari diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Ya, baik Ibu dan Bapak, itu hanya sekedar contoh bagaimana kita menangani siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah dengan 5 posisi kontrol tadi. Kalau berdasarkan ini adalah manajer, itulah yang paling penanganannya bisa bagaimana alasan anak terlambat, bagaimana dia konsekuensi karena ada aturan di sekolah, bagaimana solusi yang ditawarkan sehingga dia tidak mengulang kembali. Baik, kita lanjut. Ini sudah tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol, tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, saya yakin teman-teman semua sudah melakukan di kelas untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan dengan siswa. Biasanya dilakukan di awal kegiatan pembelajaran, apakah itu oleh wali kelas dengan siswa binaannya atau dengan guru pelajaran. Mungkin ada kesepakatan yang belum ada pada kesepakatan yang sudah terbentuk sehingga guru mata pelajaran bisa menambahkannya. Cuman kalau dilihat mungkin belum secara ini terpampang ya. Baru banyak yang kemarin kesepakatan kelas kita tulis di board tapi kita hapus gitu. Artinya untuk mengingatkan siswa kesepakatan itu sebaiknya dituliskan di karton atau di print dan ditempel di kelas supaya itu bisa dibaca sering oleh anak sehingga anak mungkin lebih sering membaca sehingga oh iya ini kalau kita melanggar ini kita harus begini. Dan dengan bahasa yang positif itu bisa mudah-mudahan bisa berjalan gitu ya. Jadi alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan hampir semua guru melakukan keyakinan kelas sehingga anak tahu aturan kita belajar di kelas seperti apa gitu. Bukan yang secara tiba-tiba akhirnya siswa melakukan pelanggaran dan kita berikan hukuman. Tidak terjadi seperti itu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Ini sudah menurut saya sudah ini teman-teman sudah pada ini. Nah, ini ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang PR kita yang ini. Nah, ini segitiga restitusi tadi pada pada tahapan manajer ini mungkin Bu Imas, Bu Nita, Pak Ajis nih yang sering berhadapan. Jadi bagaimana ketika siswa melakukan pelanggaran, pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa kamu? Nah, ini nanti kita lihat ininya ya. Kemudian menanyakan keyakinan dan ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Kita lihat menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi diinikan dulu, distabilkan dulu posisi anak yang tadi membuat kesalahan.
berbuat salah itu wajar gitu. Jadi ada kata-kata nggak langsung kita menjudge, kamu kenapa sih melakukan ini gitu. Jadi ada bahasa, oke, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Tapi kita nanti lanjutkan lagi, atau ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ini kita harus cari solusinya seperti apa. Nah itu ya. Lanjut, ini validasi tindakan yang salah ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini kita tanyakan ya. Ini validasi tindakan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah bagaimana ini seperti ini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di kelas. Kan di kelas sudah ada aturan. Kamu harus menghargai orang lain. Contoh. Kenapa kamu mengejek teman kamu? Gitu. Nah ini. Jadi 3 posisi kontrol tadi mudah-mudahan kita bisa ini kan di rumah. Nah ini penutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini adalah disiplin positif. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas yang mulia ini dengan rasa yang senang. Walaupun saya memang belum bisa menjadi guru yang baik, belum bisa memberikan contoh yang baik, tapi di sini saya lagi bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bagi diri saya sendiri saya bisa melakukan perubahan itu. Di satu sisi mudah-mudahan kita bersama-sama semuanya bisa melaksanakan tugas ini sehingga siswa, bagaimana penanganan dalam siswa bermasalah, kita bisa mengikutinya, melaksanakannya, dan apa yang sudah didapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Maaf sekali lagi atas kehilafan dan kekurangan saya. Cuman dari kejadian kemarin yang di musola, ya saya teringat kejadian di musola kemarin, saya sedih ketika ada siswa bagaimana perilaku terhadap guru gitu ya. Siswa di ruang sana merasa terganggu dengan guru yang sholat di musola. Saya iba gitu, ya Allah, kok siswa kita seperti itu kepada gurunya. Sampai ada yang terang pinggang dengan bahasa dia membalikan kalimat gurunya. Saya sampai ulus dada, ya Allah, saya dekati anaknya, saya usap dia. Nah, jangan begitu. Itu gurumu, saya bilang. Itu gurumu. Kamu diajarkan sama mereka bagaimana harus bersikap, bagaimana etika kepada seorang murid kepada guru, saya bilang gitu. Jangan seperti itu, nah. Ingat, ilmu yang bermanfaat jika gurunya itu ridho, ikhlas. Sekarang kalau kamu berperilaku seperti itu terhadap guru kamu, kemudian guru kamu tidak ikhlas, maka ilmu yang kamu dapatkan itu akan sia-sia. Nangis dia, saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena ya kita sebagai guru ketika melihat siswa seperti itu, Bu Mita sampai nangis. Saya merasa, kenapa Bu Mita nangis? Satu sisi mungkin dia sedih, ya sedih gitu. Siswa sendiri seperti itu perilakunya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua, ini PR buat kita semua, bagaimana mendidik akhlak siswa kita agar berperilaku lebih baik lagi kepada gurunya, tidak sampai terjadi kejadian seperti itu. Itu saja, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih terutama buat Bu Tati. Statement terakhir tadi saya sih ngobrol dengan Pak Ruli sih sebenarnya materi ini bukan hanya untuk kita ke guru ya Bu ya, tapi sesama kita juga ya, sama kita guru antar guru juga, mungkin juga anak meniru apa yang dilihatnya, mungkin gitu juga. Hingga tadi kasus yang kemarin itu mungkin anak melihat secara tidak langsung, mungkin saya sama Pak Haris suka aing dia muridnya didengar tuh murid, lalu kemudian murid mengikutinya gitu, seolah-olah bahasanya sama dengan atau mungkin melihat gurunya seperti itu dipraktekkan oleh muridnya. Jadi ini materi, saya lagi terima kasih Bu Tati. Materi ini bukan mengingatkan kita dalam hal soalnya menghadapi siswa, tapi juga mungkin kita juga bisa menghadapi teman sejawat juga. Tutur kata, bahasa, etika juga perlu kita
gali kembali karena kita di lingkungan pendidikan, bukan di lingkungan pendidikan juga sih sebenarnya, di rumah pun ternyata teori tadi segitiga restitusi, bagaimana kita juga sebagai manajer, sebagai teman terhadap mungkin rata-rata kan anaknya sudah mulai pada tumbuh, mulai rada garade lah istilahnya, kecuali Pak Amir, Pak Haji terus garade anak temannya Imam Murid atau Pak Tuki yang sudah pada dewasa. Mungkin yang lainnya seperti saya atau yang lain sudah mulai pada remaja, pada dewasa. Tidak lagi untuk yang nomor pertama, mungkin kita sudah harus belajar yang nomor 3 sampai nomor 5. Pak Agungnya mungkin juga sebagai ilmu untuk menghadapi nanti anak kandungnya nanti ya dengan baik ya. Mudah-mudahan segera. Ya, terima kasih sekali lagi, aplaus buat Bu Tati, buat kita semua. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu proses dari Pak Haris. Yang ditunggu siap-siap aja, fokus. Ada dompet dari Pak Haris. Dipersilakan Pak Haris. Ya, bukalah namanya. Ini Pak Togi. Mau hadiahnya aja ya. Oke, baik. Ini sebenarnya evaluasi dari kemarin katanya kalau kompel suka jenuh, suka monoton. Jadi kita coba bikin ramai. Sebetulnya kompel ini masih kita tuh perlu kesepakatan bersama ya. Kesepakatannya agar kompel ini bukan suatu paksaan, bukan suatu ketidaknyamanan yang harus disanksi dengan absensi, tapi memang suatu kebutuhan gitu. Itu yang harus membuka dulu pola pikirnya ketika ini sudah jadi kebutuhan, absen atau tidak ada absen itu nggak masalah sebetulnya ya. Nah, saya dengan Pak Rosi sempat ngobrol sebelum nanti ke Dompes ya, apakah setiap minggu ini efektif? Ada beberapa yang mengeluhkan saya sebagai pembina di ekskul bagaimana mau membina siswa ketika hari Jumatnya itu full digunakan kompel, sehingga tuntutan visi sekolah prestasi itu juga mesti diwujudkan. Nah, ketika semuanya sepakat, mungkin kita ambil jalan yang memang nyaman buat semua, win-win gitu ya. Ketika dalam regulasinya, ternyata berapa Pak sih kemarin itu kita baca regulasi kompel itu bisa 2 jam ya, 1 jam setengah per minggu per pertemuan. Kalau kita gunakan di 1 minggu 3 jam, nah berarti bisa nih. Kita tidak menyalahi regulasi karena anggap saja 2 minggu disemingguin. Minggu pertama kita ngobrol full 3 jam, minggu keduanya tidak karena sudah 3 jam gitu. Kalau kita sepakat, kita setuju, ya kita tidak menyalahi aturan yang ada di dalam ngobrol kalau mau gitu. Gimana? Ini Bu Cucunya mana? Bu Cucu gimana? Sebelum kesana dulu. Nanti diperkuat sama kurikulum. Ini jadi ibu kepala nanti memang ibu ini udah hasil kesepakatan, jadi menyetujui gitu. Tinggal gitu ya. Jadi biar tidak terbebani karena memang lumayan Bu ya. Mumpung belum datang kalau. Ini sebelum ini ya, nggak apa-apa ya. Ini penting sebetulnya Pak ya. Penting nih. Bu Rahma mungkin bisa hadir Bu Rahma. Terus ikutan. Rahma. Ini nih baru aja diobrolin tadi ya. Ada murid terhadap guru ya Allah. Ada murid terhadap guru ini. Ada yang dibahas. Aku lah guru. Ada? Atas nama? Boleh ya. Setuju. Ya Pak, baik kawin dan Pak Eko udah. Bu Rahma boleh dulu. Saya sudah apa lagi itu Pak Eko dan Bu Rahma, jangan dulu pulang. Ini Bu Rahma ada ya, saya ceritain dulu. Bu Rahma sebetulnya kompel ini pengennya bukan karena takut di absen, bukan karena keterpaksaan, tapi memang sebuah kebutuhan. Hanya saja di balik itu ada juga beberapa yang ngobrolnya ke saya. Saya sebagai pembina di salah satu ekskul yang tentunya butuh nih, anak tuh butuh pembinanya, butuh mengarahkan, butuh bimbingan, butuh motivasi, butuh apapun. Dan itu juga bagian dari visi sekolah untuk berprestasi, walaupun di bidangnya bidang ekskul. Nah, jika kompelnya tiap minggu, sebetulnya tidak punya kesempatan kecil lah gitu ya, walaupun dari biasa punya kesibukan yang lainnya. Secara regulasi ketika kita baca itu 1 minggunya 1 jam setengah. Bagaimana nih sebagai alternatif? Kalau kita sepakati dan setuju
1 minggu itu kita full 3 jam. Jadi anggap saja minggu depannya itu ditarik ke minggu sekarang, nanti minggu depannya libur, minggu depannya lagi 3 jam. Nah seperti itu. Gimana tanggapan dari ini sebelum nanti ibu kepala datang dari ibu kepala, ini loh kompol kita aturan mainnya kayak gini, sudah sepakat ibu sana. Atau dari ibu cucu dulu ketua kompolnya gimana? Iya, jadi memang ya kami juga melihat psikologi teman-teman gitu. Cuma kalau kemarin kan mau tidak mau kita mengikuti ya bagian instruksi dari Bapak Kepala. Cuman memang ya sebetulnya bukan hanya ibu-ibu ya, kami juga dari tim juga pasti ya ada ibu-ibu bapak-bapak yang lain aja gitu. Kami juga hanya mungkin gini, akhirnya kami juga mencari informasi dari sekolah lain gitu. Ada yang memang 2 minggu sekali, tapi yang 1 minggunya itu mereka Zoom. Jadi tetap, tapi mungkin tidak berkumpul di satu tempat, tapi berkumpul di Zoom berupa webinar, sehingga bisa juga diikuti oleh peserta dari luar sekolah kita. Jadi 1 minggu di sini, 1 minggu di sana. Kemudian ada juga sekolah yang minggu ini misalkan membahas di Kombelnya membahas suatu permasalahan. Nah minggu depannya itu kita implementasi di kelas ya selama seminggu itu. Jadi tidak ada Kombel, bukan tidak ada, tapi kita intinya ngerjain PR di rumah masing-masing gitu. Terintegrasi gitu ya? Ya baru minggu depannya kita mengomunikasikan apa yang sudah kita dapat dari implementasi tersebut. Kemudian ada lagi yang ketiga, kombelnya setiap minggu, hanya minggu ini kombel besar seperti ini, minggu berikutnya kombel kecil serumpun pelajaran. Jadi bagaimanapun sebetulnya kan kita perlu berkumpul dengan teman-teman satu mata pelajaran untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, PP dan lain sebagainya. Pilihannya begitu. Kalau tadi Pak Haris bilang kita rapel sebetulnya kan kalau sejam setengah itu bukan satu pertemuan harus sejam setengah, bukan, tapi minimal sejam setengah gitu. Justru itu tuh minimal gitu. Kita 1 jam setengah lebih 2 menit. Ya itu tuh minimal. Jadi kalau mau 5 jam ya mangga gitu. Pak Haris seperti itu. Nggak baik Pak Haris. Ya kita melihatnya kebutuhan guru karena memang kita yang ngadain, kitanya jangan sampai ikut tapi nyaman gitu ya. Jadi tapi kita memang butuh. menurut satu miskonsepsi tadi bahwa bukan berarti dengan 3 jam kita merapel 2 pertemuan, tidak begitu gitu ya. Tapi itu minimalnya. Nah, kalaupun memang mau 2 minggu sekali, berarti kan yang seminggunya nih kita pakai untuk apa gitu, untuk yang lain. Maka tanggapannya dulu. Baik Bapak Ibu, betul tadi. Jadi kita jangan sampai berkumpul karena terpaksa, walaupun tidak menginginkan hal itu. Iya, jangan sampai gara-gara di absen, terus diekinnya nanti menjadi turun predikat dari sangat baik menjadi baik seperti itu. Ini jangan terpaksa lah, kan gak enak yang terpaksa Bapak ya. Dan saya sendiri memang mempiurkan ke Bapak Ibu juga maunya seperti apa, karena memang tadi tidak bisa dipaksa. Tapi dengan harapan memang acara kombel ini adalah kebutuhan kita bersama. Jadi karena kita membutuhkan pembelajaran secara terus-menerus, bukan hanya siswa kita, tapi kita juga harus tetap di-upgrade. Jadi dengan kehadiran kita di sini artinya menambah ilmu bagi kita semua seperti itu. Betul tadi kata Bu Cucu. Jadi kayak di SMA 2 saja saya bisa bertanya ke Bu Dian itu, pertemuan minggu ini misal kita kumpul semua seperti ini. Nah minggu depannya itu diskusi kecil atau Zoom seperti itu. Tapi yang 2 minggu ke depannya lagi itu seperti ini lagi. Jadi 2 minggu sekali, tapi ada kegiatan yang memang tidak berkumpul seperti ini di acara minggu keduanya. Seperti itu. Jadi kalau misal Bapak Ibu sepakat untuk hanya 2 minggu sekali, ya sekarang kita sepakati saja. Dan saya pun tadi diminta untuk membuat kesepakatan ya Bu Cucu. Iya, kesepakatan kita, kesepakatan kelas untuk kombel kita.
Jadi kegiatannya misal di minggu ini harus berapa jam, kemudian agendanya, programnya juga, program kibarnya diminta seperti itu. Coba bersihkan. Ayah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang siang ini, sore ini hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan Kombel yang merupakan salah satu kegiatan rutinitas kita. Dengan beberapa evaluasi, tentunya setiap kegiatan itu pasti kita perlu evaluasi. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Haris dengan mengkaji beberapa referensi dan referensi yang saya dapatkan juga pada saat kegiatan pembekalan. Memang untuk kegiatan Kombel dalam 1 minggu minimal 1 jam, gitu ya, minimal. Kalaupun dalam 1 minggu itu kita melakukan 3 jam, 4 jam tidak masalah, gitu. 1 jam pun bisa dikatakan Kombel. Hanya di Kombel itu ada Kombel besar, ada Kombel kecil, gitu ya. Yang tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran kita dan pembelajaran di kelas, gitu. Nah, di satu rumpun misalnya kita bisa melakukan Kombel kecil, mungkin dalam durasi 1 jam, di sela-sela kalau mungkin setelah istirahat mungkin ada yang kosong, gitu ya, sama-sama di komunitas itu bisa, itu Kombel kecil yang dilakukan oleh satu rumpun, atau misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bisa berkumpul di suatu rumpun. Nah, adapun pelaksanaan, kalau tadi misalnya kita melihat, membandingkan, melakukan studi dengan beberapa sekolah misalnya, bukan berarti kegiatan Kombel itu kita padatkan misalnya di 1 minggu, tapi ini untuk 2 pertemuan, gitu. Kalau mau dibuat sudah saja itu 1 pertemuan. Hanya misalnya pertemuannya kita bisa melakukan di agendanya di Zoom atau di Gimit mungkin durasi bisa 1 jam juga ya, minimal ya. Misalnya di minggu ini kita mau di malam minggu misalnya, atau di malam Sabtu, gitu kan, di sela-sela mungkin. Tapi misalnya setelah sholat isya kita sepakati misalnya sampai dengan jam 9, 1 jam cukup, gitu ya. Mungkin untuk menyampaikan hasil dari kegiatan kita yang sudah dilakukan di Kombel kecil, gitu ya. Semacam laporan atau semacam berbagi praktik, gitu ya, berbagi praktik dengan teman-teman di Kombel, tapi secara virtual itu juga bisa. Hanya ini saja kalau menurut saya kesepakatan bersama, kalau kita ingin melakukan di setiap minggu, kita sepakati bersama setiap minggu. Kalau misalnya mau dilakukan dalam 1 minggu 1 kali ya 1 kali. Kalau misalnya mau 1 minggu 1 kali, tapi 1 misalnya luring, yang 1 kita lakukan secara daring, mungkin itu juga bisa sebagai alternatif, gitu ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya mau dijadikan tadi 1 ya borongan berarti yang Haris itu dirapel kalau menurut saya. Itu karena dianggapnya mau dari jam 1 sampai jam 4 itu kan 1 pertemuan, gitu. Karena tadi minimalnya memang 1 jam untuk Kombel. Untuk Kombel kita 1 jam. Nah, baiknya mungkin kita misalnya sebenarnya gini, kemarin yang saya dapatkan itu kita menyampaikan nih isu-isu proses pembelajaran di kelas di Kombel besar. Kita lakukan misalnya di masing-masing Kombel kecil. Nanti di minggu berikutnya kita lakukan pertemuan di Kombel besar lagi untuk menyampaikan hasil dari kegiatan Kombel kecil, gitu ya. Itu bisa, karena saya yakin bahwa Kombel kecil bisa dilakukan oleh kita tidak harus di hari Jumat, mau di hari Rabu misalnya. Misalnya kami dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris akan melakukan Kombel kecil, tapi misalnya di sela-sela kekosongan kami di dalam proses pembelajaran, mungkin disepakati mau 1 jam, minimal 1 jam kita bertemu untuk menyamakan persepsi. Itu bisa sih sebenarnya Pak Haris. Mungkin waktunya kita ambil keputusannya langsung ya. Saya kembalikan dulu, Ibu Bapak setujunya 1 kali Kombel besar seperti ini, 1 kali Kombel rumpun dilakukan di masing-masing. Setuju atau tidak? Atau pengen ada jumnya? So, Kak Jis.
kan kalau 1 minggu sekali atau tiap minggu ada. Pertama kalau daring ya tetap kan sama aja gitu, apalagi kalau di hari Jumat gitu ya kan, sama aja memakai jam hari Jumat kan. Terus kalau kombel kecil tetap saja pastinya di hari Jumat, karena asa nggak mungkin Bu Cucu bisa mengatur 1 jam kita kosong untuk 1 rumpun. Gimana? Ya, betul. Kombel kecil mah ngariung gue di jam ngobrol ya. Pak Ajis, mungkin kalau kombel kecil misalnya kesepakatan, kami misalnya di rumpun bahasa Indonesia, misalnya saya kosong di hari Rabu di jam keempat, Bu Dahlia di jam keempat, Bu Minta di jam keempat, kita bisa melakukan itu. Iya, maksudnya Gini, oke. Ya, siap aja yang saya. 6, contohnya biologi kan 6 ya. Di 6 itu gitu. Kita yang nggak ikut, contohnya kan ada 3 yang bisa 1 jam sama, yang 3 lagi kan nggak sama nih jamnya. Gimana gitu? Gini aja, sebetulnya kombel ini kebutuhan kita. Ketika memang kebutuhannya over, berlebihan kita tuh merasa kelebihan kombelnya. Ya mungkin nanti diatur aja. Yang penting nanti ketika ditanya, apakah yang konsepnya yang 3 dulu, ntar yang 3 dulu gimana? Ini menurut saya. Ya,